Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi tentang sistem politik Islam dan masyarakat Madani. Sebelumnya saya Muhammad Alam Saputra selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada pertemuan kali ini. Kami beranggotakan 1. Dias Rizka Maulana Zain, NPM 21201011123. 2. Ada Johan Putut Wahyu Pamungkas, NPM 21401011169. 3. Muhammad Amsa Putra, NPM 21401011191. Baik, yang pertama ada prinsip-prinsip dasar politik Islam yang akan disampaikan oleh rekan saya, Johan Putut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar politik Islam. Pengertian politik Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan, mengenal ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti sistem pemerintah, dasar pemerintahan. Politik Islam dalam bahasa Arab adalah politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Secara umum, maksud politik Islam adalah pengurusan atau segala urusan seluruh umat Islam. B. Prinsip-prinsip dasar politik Islam. Tiap sistem pemerintahan Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik dan perundang-undangannya pada Al-Quran, karena Al-Quran merupakan sumber pokok dari perundang-undangan tersebut. Prinsip-prinsip dasar politik Islam sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran, yakni surah Al-Nisa. Beberapa prinsip pokok yang terkandung dalam kedua ayat tersebut yaitu: yang pertama ada prinsip menunaikan amanat. Prinsip ini adalah prinsip yang mengandung setiap orang yang beriman agar menunaikan amanat yang menjadi tanggung jawabnya, baik itu amanat dari Tuhan ataupun amanat dari sesama manusia. Yang kedua, prinsip merujuk pada Allah dan Rasul jika terjadi kesalahan. Prinsip ini mengisyaratkan adanya kemungkinan terjadi perselisihan di antara umat Islam tentang sesuatu dan mereka saling menyalahkan. Jika dalam keadaan demikian, maka perselisihan tersebut wajib diselesaikan dengan mengembalikan persoalannya kepada Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, prinsip ketaatan kepada Allah, Rasul, dan Amri. Ungkapan ulul amri merupakan frase nominal yang terdiri dari dua kata, yaitu ulu dan al-amr. Ulu berarti pemilik dan al-amr berarti perintah. Tuntutan untuk melakukan sesuatu dan keadaan pemilik kekuasaan atau hak untuk memberi perintah. Yang keempat, prinsip keadilan. Keadilan memandang kepemimpinan sebagai perjanjian ilahi yang melahirkan tanggung jawab, menentang kezaliman, dan menegakkan keadilan. Yang kedua ada prinsip masyarakat Madani. Pertama, pengertian masyarakat Madani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, politik diartikan sebagai pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan, dasar pemerintahan. Politik Islam adalah politik di dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah siyasah. Secara umum, maksud politik Islam adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. Pengertian masyarakat Madani menurut para ahli. Pertama ada Hikam Supriyatna. Masyarakat Madani secara institusional diartikan sebagai pengelompokan anggota-anggota masyarakat sebagai warga negara mandiri yang dapat dengan bebas bertindak aktif dalam wacana dan praktis mengenai segala hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan pada umumnya. 2. Hefner. Menurut Hefner, masyarakat Madani adalah masyarakat modern yang bercirikan demokratisasi dalam berinteraksi di dalam masyarakat yang semakin plural dan heterogen. Dalam keadaan seperti ini, masyarakat diharapkan mampu mengorganisasi dirinya dan tumbuh kesadaran
kesadaran diri dalam mewujudkan peradaban. Mereka akhirnya mampu mengatasi dan berpartisipasi dalam kondisi global, kompleks, penuh persaingan dan perbedaan. Selanjutnya ada term masyarakat madani dalam Al-Quran. Yang pertama ada istilah umatan wahidah. Umatan wahidah adalah suatu umat yang bersatu berdasarkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arti umat mencakup pula seluruh manusia. Ungkapan ini terulang dalam Al-Quran sebanyak 9 kali. Di antaranya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Mereka sejak dulu hingga kini baru dapat hidup jika saling membantu sebagai satu umat, yakni kelompok yang memiliki persamaan dan keterkaitan. Yang kedua ada istilah umatan wasaton. Istilah ini mengandung makna istilah yang selanjutnya ada umatan wasaton yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kualifikasi umat yang baik adalah umatan wasaton atau yang bermakna dasar pertengahan atau moderat. Umatan wasaton adalah umat yang bersikap, berpikiran, dan berperilaku modernisasi. Selanjutnya ada khairu ummah. Istilah khairu ummah berarti umat yang terbaik atau umat yang unggul atau yang bisa disebut sebagai masyarakat ideal yang disebutkan pada Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 10. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kaum muslimin adalah umat yang terbaik dan mengemban tugas menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Khairu ummah adalah bentuk ideal masyarakat Islam yang identitasnya adalah integritas keimanan, komitmen kontribusi positif kepada kemanusiaan secara universal, dan loyalitas pada kebenaran dengan aksi amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana diungkapkan pada Quran Surat Ali Imran. Yang selanjutnya ada istilah baldatun thayyibah yang hanya terulang sekali dalam Al-Quran, yaitu pada Quran Surat Saba ayat 15. Dalam ayat ini diartikan sebagai negeri atau daerah yang baik. Dalam kata baldatun berasal dari kata balad, secara bahasa biasa diterjemahkan dengan tempat sekumpulan manusia hidup. Baldatun thayyibatun berarti mengacu pada tempat, bukan pada kumpulan orang. Namun penyusun tetap memasukkan ungkapan tersebut dalam istilah masyarakat ideal dengan pertimbangan faktor kebahasaan. Dalam studi bahasa dikenal istilah makna kolokasi. Artinya beberapa istilah atau kata yang berada dalam lingkungan yang sama. Selanjutnya ciri-ciri masyarakat madani. Menurut Bahmuller pada tahun 1997, ciri-ciri masyarakat madani adalah sebagai berikut. Pertama, adanya integrasi antara individu dengan individu dengan kelompok di dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial. Dua, adanya penyebaran kekuasaan di dalam masyarakat sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi masyarakat dapat dibatasi atau dikurangi dengan adanya beberapa kekuatan alternatif. Tiga, adanya keanggotaan berbagai organisasi volunteer yang menyumbang berbagai masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah sehingga kepentingan individu dan negara dapat dijembatani. 4. Adanya peningkatan dan perluasan kesetiaan. Kepercayaan sehingga setiap anggota masyarakat mengakui keterkaitannya satu sama lain dan mementingkan kepentingan umum. 5. Adanya kebebasan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan lembaga-lembaga sosial yang beragam perspektifnya. Selanjutnya ada pilar penegak masyarakat madani. Yang pertama ada pers atau media massa, yang kedua supremasi hukum, 3 lembaga swadaya masyarakat atau LSM, 4 perguruan tinggi, dan yang kelima partai politik atau parpol. Prinsip masyarakat madani. Prinsipnya yang pertama ada free public sphere, yaitu adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana mengemukakan pendapat. 2. Demokratis. Masyarakat berlaku santun dalam pola hubungan interaksi sosial dengan sekitarnya dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, dan agama. 3. Toleran. Sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk memajukan sikap saling menghargai dan menghormati kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. 4. Pluralisme atau pertalian dalam ikatan-ikatan keadaban.
mengaku dan menerima kenyataan sosial yang beragam. Yang kelima, keadilan sosial, keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara mencakup seluruh aspek kehidupan. 3. Politik Islam dan masyarakat madani di Indonesia. Indonesia merupakan sebuah negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Bahkan jumlah umat Islam di Indonesia merupakan yang terbanyak di antara negara-negara di dunia sekarang ini. Dalam konteks politik, Indonesia mengalami kesulitan yang cukup serius dalam membangun hubungan politik antara agama Islam dengan negara. Hal ini juga terjadi di negara-negara lain yang penduduknya mayoritas beragama Islam, seperti Maroko, Aljazair, Libya, Pakistan, dan Turki. Hubungan politik antara Islam dan negara tersebut ditandai oleh ketegangan yang tajam, jika bukan permusuhan. Pemikiran politik Islam juga pada dasarnya terpenjara pada 3 mazhab besar sebagai berikut. 1. Islam dan politik itu tidak bisa dipisahkan. Untuk konteks ini, Indonesia sangat sulit untuk menghalangkan harapan dari aktivis politik Islam untuk menghadirkan negara Islam, karena mereka menganggap bahwa Islam dan politik tidak bisa dipisahkan. Di samping itu, ada pula legitimasi kultural yang membuat mereka tetap semangat untuk memperjuangkan negara Islam, di mana mereka menganggap sebelum berdirinya negara ini, masyarakat Indonesia telah menerapkan syariat Islam. Kedua, Islam dan politik itu bisa dipisahkan. Apabila pemisahan agama Islam dan politik di Indonesia dipisahkan dalam konteks sekulerismenya Kristen dan Barat, maka konsep tersebut tidak sesuai untuk budaya Indonesia. Untuk itu perlu konsep sekuler yang cocok dengan kultur Indonesia. Salah satunya adalah konsep sekulerisme yang ditawarkan oleh An-Naim. 3. Islam dan politik mempunyai keterkaitan yang erat. Akan tetapi membentuk hubungannya tidak bersifat legal formalistik, tetapi substansialistik. Golongan inilah yang banyak bermain dalam percaturan politik Islam di Indonesia pada saat sekarang ini, terutama dalam partai Islam. Keberadaan partai Islam ini kembali menghidupkan kembali atmosfer politik Islam di Indonesia. Tetapi tidak sedikit pula para aktivis politik Islam yang memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingan pribadi mereka. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia. Pada masa ini, kenyataan yang ada politik di Indonesia ternyata masih jauh dengan politik Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Indonesia yang merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim, memang sudah tepat memilih prinsip masyarakat madani sebagai cita-cita dalam mewujudkan bentuk masyarakat. Namun, demikian, kita perlu menegakkan keterbukaan, kebersamaan, dan persamaan hak bagi semua orang. Konsep masyarakat madani menurut Islam adalah bangunan politik yang demokratis, partisipatoris, menghormati dan menghargai publik seperti kebebasan, hak asasi, partisipasi, keadilan sosial, menjunjung tinggi etika dan moralitas. Ciri utama masyarakat madani Indonesia adalah demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat yang mempunyai paham keagamaan yang berbeda-beda, penuh toleransi, menegakkan hukum dan peraturan yang berlaku secara konsisten dan berbudaya. Manfaat yang diperoleh dengan terwujudnya masyarakat madani ialah terciptanya tatanan masyarakat yang lebih terbuka. Di samping itu, dengan terwujudnya masyarakat madani, maka persoalan-persoalan besar bangsa Indonesia seperti konflik-konflik suku, agama, ras, etnik, golongan, kesenjangan sosial, kemiskinan, kebodohan, ketidakadilan, pembagian kue bangsa antara pusat dan daerah diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan lahir batin bagi seluruh rakyat, sehingga kekhawatiran akan terjadinya disintegrasi bangsa dapat dicegah. Strategi membangun masyarakat madani di Indonesia dapat dilakukan dengan integrasi nasional dan politik.
reformasi sistem politik demokrasi, pendidikan dan penyadaran politik melalui masyarakat sipil yang menjawantah dalam berbagai wadah sosial politik di masyarakat, seperti organisasi keagamaan, organisasi profesi, organisasi komunitas, media dan lembaga pendidikan dan sejenisnya. Dalam konteks ini, maka peran umat Islam amat menentukan dalam artian memberikan kontribusi nyata bagi pembentukan tatanan yang kondusif. Baik, cukup sekian materi yang kami paparkan mengenai sistem politik Islam dan masyarakat madani. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham mengenai materi sistem politik Islam dan masyarakat madani, bisa ditanyakan saat mata kuliah agama berlangsung. Cukup sekian dari kami kelompok 6. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.